Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Wafiqullah dengan NIM 2114070114 dari PGMIC. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah terjadinya Perang Salib. Salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah adalah Perang Salib. Perang Salib adalah rangkaian perang agama yang mendapat restu dari gereja Latin di abad pertengahan. Perang ini menurut pengetahuan umum adalah perang-perang yang menjadi di kawasan Timur Laut Tengah untuk merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Islam. Tidak hanya ditujukan untuk memperebutkan Yerusalem yang dikenal sebagai kota suci, tetapi secara tersirat dalam sejarah, Perang Salib juga dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, Islam dan Kristen. Walaupun demikian, istilah Perang Salib ini juga dikenal sebagai istilah bagi perang-perang di kawasan lain yang mendapat restu dari gereja. Berbagai alasan menjadi pemicu peperangan, baik itu pemberantasan ajaran sesat dan berhala, menyelesaikan pertikaian di antara sesama pihak Kristen Katolik, juga untuk mencapai maksud di bidang politik dan penguasaan wilayah. Awal mula terjadinya Perang Salib antara pihak timur yaitu Islam melawan pihak barat yaitu Kristen. Penyebab Perang Salib disebabkan oleh banyak faktor seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Diawali pada tahun 1070 ketika Yerusalem direbut oleh Bani Saljuk dari Turki dan ketika Kaisar Yunani Diogenes dikalahkan dan ditawan di Manzikert pada 1071. Sejak itu Asia Kecil dan seluruh Suriah dikuasai oleh Bani Saljuk, disusul dengan menyerahnya Antioquia di tahun 1084 hingga Kristen menguasai seluruh kota besar di Asia pada 1092. Kondisi menjadi semakin parah ketika Bani Saljuk membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem, sehingga mendorong umat Kristen memperjuangkan kebebasannya dengan merebut Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Kaisar Alexius Komnenos meminta kepada Paus Urbanus II di tahun 1095 untuk menyemangati umat Kristen di Eropa agar melakukan Perang Salib. Untuk menyatukan kekuatan, maka peperangan diumumkan untuk menundukkan gereja-gereja di wilayah timur yang masih dikuasai oleh Islam. Pada umumnya ada beberapa tahap utama dalam peperangan salib yang akan memberi dampak pada alur sejarah dunia seperti yang akan dibahas berikut. Perang Salib pertama yaitu pada tahun 1095 sampai 1101. Bertempat di Konsili Piacenza pada Maret 1095. Duta Besar Utusan Alexius Komnenos atau Alexius I, Kaisar Bizantium meminta bantuan untuk mempertahankan wilayahnya dari kaum Turki Saljuk. Sementara itu, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dan berperang melawan Turki Saljuk dengan jaminan bahwa siapapun yang ikut serta dalam sejarah Perang Salib dan mati akan mendapatkan surga, walaupun ia memiliki banyak dosa di masa lalu. Tentara Salib berhasil mengalahkan dua pasukan Turki di Dorylaeum dan Antioquia dan merebut Yerusalem pada tahun 1099. Perang Salib yang kedua berlangsung pada 1145 sampai 1150. Terjadi setelah beberapa puluhan masa damai ketika Kristen dan Muslim hidup berdampingan di Yerusalem. Pada saat itu, tentara Islam pimpinan Imad ad-Din Zaini merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan demi kekalahan yang dialami pihak Kristen membuat Paus Eugenius III menyerukan untuk melakukan Perang Salib kembali pada 1 Maret 1145 yang didukung oleh para pengkhotbah terutama Bernardus dari Clairvaux. Pada tahun 1147, tentara Prancis dan Jerman dipimpin Raja Louis VII dan Konrad III dengan tangan kosong pada 1150.
Perang salib yang ketiga berlangsung pada 1188 sampai 1192. Awal dari sejarahnya terjadi ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem pada 1187 setelah mengalahkan pasukan salib di pertempuran Hattin. Hal itu membuat Paus Gregorius VII kembali menyerukan perang salib yang ketiga. Seruan perang disambut oleh Raja Richard I dari Inggris yang dikenal dengan Richard the Lionheart, Kaisar Romawi Suci Frederick I, dan Raja Philip II dari Prancis. Ketika itu, tentara salib berhasil mengalahkan pasukan Muslim di dekat Arsuf dan mendekat ke Yerusalem. Tetapi karena persediaan makanan dan air yang tidak memadai, maka pasukan Kristen gagal merebut Yerusalem. Setelah gencatan senjata dengan Salahuddin, Raja Richard meninggalkan peperangan yang juga dikenal dengan sebutan Perang Salib Raja. Sedangkan Paus Gregorius VII tidak melihat akhir dari peperangan, karena ia sudah meninggal dunia sebelumnya. Perang Salib yang keempat berlangsung pada tahun 1202 sampai 1204. Paus Innocentius III memulai Perang Salib keempat untuk menginvasi Tanah Suci lewat kekuatan Mesir. Selain itu, perang ini juga dimanfaatkan oleh Doge et Rico dan Dolo dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat, sekaligus melepas diri dari kekuasaan Bizantium. Tentara salib mengadakan perjanjian dengan Dandolo, tetapi mereka tidak memiliki dana untuk membayar armada dan syarat-syarat dalam kontrak, sehingga Dandolo meminta untuk mengalihkan perang salib ke Bizantium menggunakan kota Zara sebagai jaminan awalnya. Penyerbuan yang gagal karena campur tangan Paus Innocentius diulangi kembali pada April 1204. Kali ini, mereka berhasil menjarah kota Konstantinopel, merampok gereja-gereja, dan membunuh banyak penduduk. Tentara salib membagi kekaisaran menjadi beberapa wilayah Latin dan koloni Venesia, dan perang salib keempat berakhir ketika Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Perang salib yang kelima berlangsung pada tahun 1217. Dewan Empat Lateran kembali menyusun rencana untuk memulihkan Tanah Suci pada tahun 1215. Pertama-tama, pada tahun 1217, pasukan perang salib dari Hongaria dan Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan pasukan Pangeran Antioquia untuk merebut kembali Yerusalem. Kemudian pasukan perang salib berhasil Damietta di Mesir pada 1219. Akan tetapi mereka desakan seorang staf kepausan bernama Pelagius. Mereka mengambil risiko menyerang Kairo, sehingga kalah oleh blokade pasukan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dan mengadakan gencatan senjata. Perang salib yang keenam yaitu berlangsung dari tahun 1228 sampai 1229 dan 1239. Kaisar Fenrich II yang berulang kali melanggar sumpah dalam sejarah perang salib dikucilkan oleh Paus Gregorius IX di tahun 1228. Tetapi ia tetap melakukan pelayaran dari Brindis dan mendarat di Palestina. Dengan diplomasinya, ia mendapatkan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem dari Al-Kamil. Setelah berdiplomasi selama 10 tahun, sebagai imbalan dari kesepakatan tersebut, ia berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh termasuk dari umat Kristen. Masa tenang berlangsung selama beberapa tahun, sampai Raja Thibaut I dari Navarre memenuhi panggilan Paus Gregorius IX untuk mengumpulkan kembali para tentara salib di bulan Juli 1239 setelah berakhir gencatan senjata. Selain itu, Peter dan Dereux Hugues IV dari Bourgogne serta para bangsawan Prancis lain ikut berpartisipasi dan tiba di Akko pada September 1239.
Setelah mengalami kekalahan pada bulan November, Thibaut kemudian mengatur perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan dengan kaum Ayyubiyah yang berasal dari Mesir yang membuat sebagian bangsawan merasa tidak senang. Perang salib yang ketujuh yaitu berlangsung dari tahun 1249 sampai 1254. Berawal dari konflik dengan Mesir pada 1243 karena adanya kepentingan kepuasan yang diwakili para Templar atau Kesatria Salib. Setahun kemudian, Yerusalem diserbu oleh pasukan Khawarij yang dipanggil oleh Al-Adil, anak Al-Kamil, tentara salib yang bergabung dengan kaum Franka dan tentara bayaran dari Badui tetap mengalami kekalahan dari pasukan Baibars yang berasal dari suku Khawarizmian hanya dalam waktu 48 jam. Sehingga banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini menjadi tanda kematian bagi negara-negara Kristen hingga 1254, Laos IX dari Prancis tetap mengadakan perang salib melawan Mesir. Perang salib yang ke-8 yaitu berlangsung pada tahun 1270. Louis IX mengatur perang salib ke-8 pada 1270 dengan berlawar dari Aigues Mortes untuk sisa-sisa dari negara wilayah tentara salib di Suriah. Akan tetapi, perang justru dialihkan ke Tunis, di mana raja menghabiskan waktu 2 bulan sebelum kematiannya. Ia kemudian ditahbiskan menjadi seorang santo, yaitu Santo Louis, sesuai dengan nama kota di Amerika yang mengambil namanya. Sebagai akibat dari sejarah perang salib ini, kekuasaan Kristen di Suriah menjadi hilang walaupun tetap diizinkan untuk hidup dengan damai di wilayah tersebut. Dengan pemaparan singkat ini, sudah jelas bahwa sejarah dari perang salib memiliki pengaruh yang besar pada abad pertengahan di Eropa, terutama dalam sejarah antara umat Islam dan Kristen. Tidak hanya di bidang agama saja, tetapi juga di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, arsitektur, dan banyak lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih semuanya.